Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Mika Dahliana Tikel akan memberikan video tentang materi pembelajaran yang diajarkan di kelas 2 SD. Nah, dengan tema itu tema lingkungan, dan di sini saya akan menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran dari materi yang saya buat ini. Yang pertama itu saya mengharapkan nantinya siswa dapat membaca teks pendek tentang kebersihan lingkungan dan juga membacanya dengan lancar. Dan yang kedua itu saya harapkan siswa juga dapat menemukan informasi penting dari teks bacaan yang mereka baca. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah harapan saya siswa dapat mengetahui tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya sebelum masuk materi yang selanjutnya, biasanya guru memberikan sebuah pertanyaan pemantik, di mana dalam materi kali ini saya akan memberikan contoh pertanyaan pemantiknya itu misalnya apa itu kebersihan, atau bisa juga apa yang kalian ketahui tentang lingkungan, dan bisa juga opsi yang ketiga itu mengapa kebersihan lingkungan itu penting. Nah, tujuannya agar siswa dapat merasakan apa nih untuk tujuan pembelajaran yang mereka lalui hari ini gitu. Selanjutnya untuk selanjutnya itu ada membaca teks pendek. Nah, di sini saya akan menyediakan teks pendek nanti yang dia akan dibacakan oleh siswa. Kemudian masuk ke materi selanjutnya itu ada konsep dan manfaat lingkungan bersih. Jadi tadi di awal kan siswa-siswi sudah diberi pertanyaan pemantik oleh seorang guru apa itu kebersihan, apa itu lingkungan, dan mengapa kebersihan lingkungan itu sangat penting. Nah, sekarang masuk ke konsepnya. Yang pertama itu konsep dari kebersihan lingkungan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mencegah dari adanya penyakit. Kemudian agar terlihat indah, bersih, dan nyaman. Kemudian konsep dan manfaat dari lingkungan yang tidak bersih. Seperti yang kita tahu, lingkungan yang tidak bersih itu contohnya banyak sampah, banyak kotoran, dan itu bisa menyebabkan penumpukan penyakit. Jadi dari lingkungan yang tidak bersih itu dampaknya dan manfaatnya itu tidak baik bagi kesehatan. Selanjutnya, untuk cara menjaga kesehatan diri serta juga lingkungan. Nah, caranya untuk menjaga kesehatan pertama itu adalah menanam pohon di sekitar rumah. Pasti anak-anak sering kan menanam pohon, misalnya pohon rambutan, pohon mangga, dan juga pohon sebagainya. Manfaat menanam pohon di sekitar rumah ini untuk menjaga lingkungan kita tetap terlihat indah, karena pohon ini banyak manfaatnya di lingkungan kita sekitar. Kemudian cara menjaga kesehatan yang kedua itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan belajar hari ini, materi ini kita dapat mengajarkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Misalnya ada botol bekas minuman di kelas atau dimanapun di lingkungan, jadi kita harus buang sampah pada tempatnya gitu, agar lingkungan kita terlihat bersih dan indah. Kemudian masuk ke sikap peduli dan tanggung jawab. Nah, di sini ada 3 sikap peduli dan tanggung jawab yang harus kita ajarkan. Yang pertama itu sikap gotong royong. Nah, apa maksud dari sikap gotong royong ini? Jadi, siswa itu kita ajak
untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Jadi lingkungan itu kita jaga, kita bersihkan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, agar secara bersamaan itu juga cepat selesai pekerjaan kita dalam bergotong royong. Kemudian yang kedua itu seperti yang sudah saya bilang tadi, membuang sampah pada tempatnya. Meskipun sampahnya kecil, bungkus permen ataupun daun kering kecil saja, itu merupakan salah satu bentuk sampah. Jadi kita harus buang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga itu selalu membersihkan halaman rumah, halaman sekolah, dan dimanapun. Tujuannya adalah agar kita bebas dari sampah, bebas dari penyakit dan kuman. Nah, sampai di sini bisa saya jelaskan dengan lebih rinci. Kemudian ada motivasi, kata-kata motivasi dari saya, yaitu aksi nyata yang bisa dilakukan. Jadi kita harus mengajak semua siswa nih untuk melakukan aksi nyata yang di dalam materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu banyak tindakan nyata yang dapat kita lakukan setiap hari. Misalnya itu membawa botol minum sendiri, hemat air, atau juga bisa menanam pohon untuk menambah ruang hijau di sekitar kita. Kemudian selanjutnya itu biasanya guru memberikan kesimpulan dari penyampaian materi yang sudah diajarkan di hari ini. Nah, kesimpulan dari saya dari materi ini adalah pentingnya menjaga lingkungan karena berkaitan erat dengan kesehatan manusia dan kelestarian alam. Menjaga lingkungan melibatkan tanggung jawab bersama untuk mencegah pencemaran melalui tindakan seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik, dan menanam pohon dan serta mendaur ulang sampah. Jadi sampah yang bisa digunakan kembali itu kita daur ulang untuk menguranginya. Jadi selain itu, menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan berdampak positif pada kesehatan fisik dan juga mental, serta mendukung keberlanjutan ekosistem. Jadi lebih spesifiknya, lebih simpelnya, intinya materi yang saya sampaikan hari ini itu kebersihan lingkungan itu sangatlah penting karena menghindari kita dari penyakit, dari kuman, segala macam yang akan berdampak tidak baik pada kesehatan kita. Jadi dari materi lingkungan ini kita diajak juga untuk melakukan aksi nyata melalui gotong royong untuk membersihkan lingkungan dimanapun kita berada maupun dimana kita tinggal, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, ataupun dimanapun. Jadi mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.